Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habib Anugrah dengan NPM C1C020108. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang derivatives securities dan earning per share. Sekuritas diartikan sebagai surat berharga. Disebut sebagai surat berharga karena dia bentuknya itu dalam bentuk selembar dokumen atau surat tetapi punya nilai. Misalnya saham. Saham itu bentuk kepemilikannya yang dimiliki oleh pemegang saham itu dalam bentuk dokumen yang menyatakan bahwa misalnya saya memiliki berapa ratus ribu lembar saham di suatu perusahaan. Kemudian obligasi juga merupakan sekuritas atau surat berharga dalam bentuk sertifikat atau dokumen yang menyatakan bahwa saya sebagai pemegang obligasi dari suatu perusahaan. Kemudian piutang, lebih tepatnya misalnya notes payable, itu juga dalam bentuk dokumen yang diterima dari pihak yang terhutang. Nah, sekarang muncul yang namanya sekuritas dilutif atau sekuritas dilusi. Yang dikatakan sekuritas dilutif adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa sehingga menjadikan jumlah saham biasa yang beredar tentu meningkat dan laba per lembar saham akan turun. Karena rumus dasar dari menghitung laba per lembar saham itu adalah net income dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Jika jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah karena ada sekuritas yang dulunya bukan saham biasa sekarang dikonversi menjadi saham biasa, otomatis jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah. Jika bilangan penyebutannya bertambah besar, otomatis laba per lembar saham pasti akan turun karena menjadi pembagi semakin meningkat karena adanya sekuritas yang dikonversi menjadi saham biasa. Sekuritas yang berpotensi sebagai sekuritas dilutif adalah yang pertama ada hutang yang dapat dikonversi, yang kedua ada saham yang dapat dikonversi, kemudian ada waran saham, ada akuntansi untuk kompensasi saham. Jadi, jika seandainya dia dikonversi menjadi saham biasa, maka akan menjadi laba per lembar saham perusahaan itu akan menurun. PSAK yang mengatur adalah PSAK tentang instrumen keuangan, jadi PSAK 50, PSAK 53, dan PSAK 55. Ada PSAK 60 dan sekarang ada PSAK 70 yang mengatur tentang instrumen keuangan. Baiklah, kita akan lanjut ke convertible bond. Yang pertama yang termasuk dalam sekuritas dilutif adalah convertible bond atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ini tidak sama dengan obligasi biasa. Jika obligasi biasa itu tidak ada fitur atau tidak ada hak bagi bondholder untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Jika seandainya kita mengkonversi obligasi menjadi saham biasa, otomatis kewajiban untuk membayar bunga itu hilang. Berarti tidak ada beban bunga yang harus dibayarkan sehingga penghasilan kena pajak menjadi meningkat. Jika penghasilan kena pajak meningkat, otomatis setelah dikurangi dengan pajak penghasilan, laba bersih juga akan meningkat. Beban bunga itu adalah bagian dari beban yang sifatnya dapat mengurangi pajak. Net income diperoleh dari pengurangan laba operasi dikurangi dengan pajaknya. Lalu timbul pertanyaan, apa sih manfaat bondholder atau sebagai investor yang membeli obligasi pada suatu perusahaan? Jadi manfaat bondholder atau sebagai investor yang membeli obligasi pada suatu perusahaan itu, yang pertama dia memperoleh benefit dari obligasi, yaitu adanya garansi bahwa dia akan memperoleh adanya pendapatan bunga dan pada saat obligasi tersebut jatuh tempo, dia akan mendapatkan pelunasan sebesar pokok utang obligasi. Selanjutnya yang kedua juga dapat memprivilege atau keistimewaan, yaitu dia dapat menukarkan obligasi tadi menjadi saham biasa, otomatis ada kemungkinan untuk menjadi bagian dari pemilik perusahaan.
Sekarang, apa alasan dari sisi saya sebagai perusahaan untuk menerbitkan obligasi? Jawabannya itu adalah dengan saya menerbitkan convertible bond, maka saya dapat memperoleh modal atau dana tanpa harus berbagi kepemilikan. Kemudian, yang kedua, saya dapat memperoleh suatu dana dengan debit finansi yang lebih murah. Selain itu, alasan perusahaan menerbitkan convertible bond yaitu supaya lebih menarik. Karena biasanya orang akan lebih tertarik membeli obligasi jika ada fitur dapat dikonversi menjadi saham biasa dibandingkan jika obligasi itu berbentuk obligasi biasa. Dalam PSAK 50 terkait dengan convertible bond, maka perlakuan secara akuntansi harus dipisahkan. Mana yang merupakan komponen liabilitas dan mana yang merupakan komponen ekuitas. Karena convertible bond mengandung dua unsur, yaitu unsur liabilitas dan unsur ekuitas. Cara kita untuk memisahkannya, kita mengenal dengan metode white and white out atau metode dengan dan tanpa. Cara dari penggunaan metode ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama menentukan terlebih dahulu nilai wajar dari convertible bond, yaitu kita bicara pada sekuritas yang mengandung dua unsur, yaitu unsur liabilitas dan unsur ekuitas. Nah, selanjutnya menentukan nilai wajar untuk komponen liabilitasnya saja. Caranya yaitu dengan menggunakan present value. Ada dua yang di present value-kan, yaitu yang pertama present value prinsipal dan yang kita mempresent value-kan anuitas, beban bunga yang dibayarkan secara periodik. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengurangkan nilai wajar dari convertible bond di langkah yang pertama tadi dengan nilai wajar dari komponen liabilitasnya saja. Maka didapatkanlah angka yang merupakan komponen ekuitas. Ada 4 kemungkinan terkait dengan convertible bond ini. Yang pertama, convertible bond tidak dikonversi sampai dengan jatuh tempohnya. Maka jurnalnya sama dengan jurnal pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Maka yang dicatat adalah kita akan menghapuskan utang obligasi di posisi debit sebesar nilai nominal dari obligasi tersebut. Karena kita melunasi, maka kita akan mengeluarkan cash, maka cash akan dicatat pada posisi kredit. Lalu kondisi yang kedua, dia dikonversi tetapi konversinya pada tanggal jatuh tempo, maka kita tetap akan menghapus hutang obligasi sebesar nilai nominal, kemudian akan menghapus agio saham ekuitas konversi di posisi debit. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama tadi di kreditnya adalah cash karena dia tidak dikonversi sampai tanggal jatuh tempo. Tetapi kalau seandainya pemegang obligasi itu mengkonversi, maka jurnal yang dicatat pada posisi kredit itu persis seperti kita menerbitkan saham untuk mengganti obligasi tersebut dengan saham biasa. Ketika convertible bond ini dikonversi menjadi saham biasa pada tanggal jatuh tempo, maka akun agio saham ekuitas konversi akan ditransfer ke akun agio saham biasa. Convertible bond ini dikonversi, tetapi dikonversinya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Ketika kita menerbitkan convertible bond, maka kita tetap harus menggunakan daftar amortisasi, maka hutang obligasi akan dicatat di posisi debit, yaitu kita hapuskan sebesar nilai tercatatnya. Kemudian untuk setiap convertible bond ini kalau dikonversikan, maka akun agio saham ekuitas konversi harus dihapus, maka kita akan debit juga agio saham ekuitas konversi. Kemudian akun yang di posisi kredit adalah untuk mencatat penerbitan saham biasa. Obligasinya tidak dikonversi, tetapi obligasi ini dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Maka kita akan memperhitungkan beberapa keuntungan atau kerugian dari pelunasan obligasi dipercepat.
kita bandingkan dengan berapa kas yang harus dibayarkan untuk melunasi obligasi ini. Bandingkan dengan berapa nilai tercatat dari obligasi ini pada tanggal pelunasan. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.